Semangat tinju Maluku kembali menggelora yang menandai dengan upaya serius dari Boli Hagar Skipboxing Camp atau BSBC di kota Ambon, Maluku untuk menjaring atlet-atlet muda berbakat. Yang paling menarik, BSBC ini menawarkan kesempatan emas dengan biaya yang sangat terjangkau yakni hanya Rp10.000 per orang dan peserta hanya dikenakan iuran per minggu senilai Rp5.000 saja. Hal ini menunjukkan komitmen dari BSBC untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua kalangan masyarakat Maluku, khususnya kaum muda untuk olahraga ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan Anda. Tribuners, semangat tinju Maluku kembali menggelora, dikenai dengan upaya serius dari Boli Hagar Skipboxing Camp atau BSBC di Kota Ambon untuk menjaring atlet-atlet muda berbakat. Yang paling menarik, BSBC menawarkan kesempatan emas ini dengan biaya yang sangat terjangkau. Biaya pendaftaran hanya Rp10.000 per orang. Selain biaya pendaftaran super murah, peserta hanya dikenakan iuran mingguan senilai Rp5.000. Hal ini menunjukkan komitmen BSBC untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua kalangan masyarakat Maluku, khususnya kaum muda. Ketua Penasehat Sasana BSBC Raymond Rahua mengajak seluruh masyarakat Ambon untuk bergabung. Raymond juga menekankan bahwa tinju di BSBC bukan sekedar olahraga, melainkan sarana untuk membentuk karakter demi masa depan yang lebih baik. Sasana BSBC yang berlokasi di Skip, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirema, Kota Ambon ini menerima pendaftar mulai dari usia 10 hingga maksimal 30 tahun. Untuk bergabung sangatlah mudah, cukup mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan dari orang tua. Bagi yang ingin bergabung hanya untuk tujuan kebugaran, batasan usia pun ditiadakan. Jadwal latihan diadakan 6 hari seminggu, yaitu dari Senin sampai dengan Sabtu. Saat ini BSBC tengah fokus mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya untuk mengikuti ajang bergengsi seperti Gubernur Cup, kejuaraan tinju Kodim SBB. Ini juga menjanjikan pengalaman kompetisi nyata bagi para calon petinju. Sasana BSBC diketahui baru dideklarasikan secara resmi pada Minggu 28 September 2025 lalu. Namun sejatinya telah berdiri sejak 30 Maret 2021 silam di kawasan Skip Bawah, Kota Ambon. BSBC didirikan oleh Max Boli Hagar, seorang senior boxing yang lahir dan besar di Skip, Kota Ambon. Max telah berkecimpung di dunia tinju sejak tahun 1983, sebelum kini ia mendedikasikan diri sebagai pelatih. Saat ini BSBC telah menjadi wadah pembinaan bagi total 37 atlet muda Maluku. Hal ini menegaskan komitmen Max untuk mencetak petinju-petinju terbaik dan menghidupkan kembali kejayaan tinju Maluku yang pernah disegani. Dengan biaya pendaftaran yang sangat rendah ini, BSBC memberikan sinyal kuat bahwa semangat, juang dan potensi Maluku adalah modal utama, bukan hambatan finansial. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Ayo, saudara Kota Ambon, mari bergabung dengan Sasana BSBC. Jadilah bagian dari generasi Maluku yang sehat, berprestasi, dan membanggakan daerah kita di kancah nasional maupun internasional. Tinju bukan sekedar olahraga, tapi juga untuk membentuk karakter dari masa depan yang lebih baik. BSBC Jaya! Bahwasanya pengawal tetap dijalankan seperti yang adanya permintaan dari tim pelaksana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Tanjung Salam. Saya kembalikan ke studio bersama rekan Alinda. Baik, terima kasih rekan Desi atas laporan Anda. Selamat bertugas. Untuk mencegah perampasan ruang hidup, masyarakat Pegunungan Seram Utara memasang sasi tanah adat, di mana tugu sasi tanah adat ini dipasang oleh pemuka agama dan tetua dari Lembaga Adat Negeri Manusela dan Maraina di halaman Gereja Maranatha
Manusela pada 30 September 2025 lalu yang disaksikan oleh masyarakat kedua negeri tersebut, di mana sebelumnya dikabarkan telah dilaksanakan ritual sumpah sasi tanah adat pada 2015 silam, dan sebagai pengingat maka dipasanglah tugu sasi tanah yang memuat sumpah 18 raja dan 3 kepala dusun di wilayah Seram Utara, Maluku Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo. Rekan Silmi, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar pada 30 September 2025 lalu telah dilangsungkan pemasangan tugu untuk memperingati sumpah adat sasi tanah yang dilaksanakan oleh masyarakat adat di wilayah pegunungan Seram Utara atau Pulau Seram sendiri, Tribuners. Dan untuk diketahui, ada 6 negeri di wilayah pegunungan Seram Utara dan terlibat dalam pemasangan tugu sasi tanah ini, perwakilan dari masyarakat negeri Manusela dan juga masyarakat negeri Maraina. Salah satu narasumber kami, Ketua Cabang Eklesia Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku di negeri Manusela, James Iale, kepada Tribun Ambon menyatakan bahwasannya sasi adat ini dilakukan guna menjaga ruang hidup masyarakat adat di wilayah Pegunungan Seram Utara. Kemudian ini juga sebagai simbol untuk mengingat sumpah yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 silam. Selain menjaga ruang hidup masyarakat adat, sasi ataupun yang lebih dikenal sebagai pelarangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga sumber daya di wilayah Pegunungan Seram Utara atau Pulau Seram. Dan juga sasi ini sendiri memang tidak hanya dilangsungkan untuk satu objek, namun sasi ini merupakan salah satu pelarangan secara adat yang juga menyasar ke beberapa objek lainnya di Provinsi Maluku ataupun di Pulau Seram sendiri. Semisal ada sasi hasil laut, kemudian ada sasi hutan, dan juga ada sasi tanaman. Dan kali ini sasi tanah dilakukan oleh masyarakat di wilayah Pegunungan Seram Utara dengan tujuan menjaga agar tanah yang ada di wilayah Pegunungan Seram Utara bisa dimanfaatkan secara terus-menerus oleh generasi yang akan datang. Karena dari informasi yang kami terima dari narasumber kami mengatakan bahwasannya beberapa waktu belakangan ini banyaknya investor yang masuk ke wilayah Pulau Seram dan mengakibatkan sejumlah masyarakat di wilayah Pegunungan Seram Utara menjual ataupun bertransaksi jual beli tanah mereka sendiri. Sehingga hal ini menjadi keprihatinan dari AMGPM sendiri dan melihat untuk perlu dilaksanakan sebuah sumpah adat ataupun sasi tanah untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah Seram Utara, Pulau Seram sendiri. Kemudian dari informasi lain yang kami terima bahwa sasi ini sumpah adat sudah dilaksanakan dari tahun 2015 silam. Kemudian tugu untuk memperingati sasi sumpah adat untuk sasi tanah ini baru dipasang pada 30 September 2025. Memang range waktunya cukup jauh. Dari informasi yang kami peroleh disebutkan bahwa range waktu ini lantaran kendala koordinasi yang dilakukan oleh internal pengurus AMGPM di wilayah, dari pengurus besar, pengurus cabang hingga pengurus daerah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Republik Indonesia mendorong pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Maluku Tengah, di mana hal ini disampaikan Komisioner KPAI RI Mariati Salihah di pekan kemarin pada 4 Oktober 2025 saat menyambangi Maluku Tengah. Dalam hal ini terlepas dari politika Will dan anggaran Pemda Maluku Tengah, Mariati menilai suara masyarakat akan masalah kekerasan terhadap anak perlu menjadi acuan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang. Benar melaporkan langsung dari Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar KPAI ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong adanya UPTD
untuk perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Maluku Tengah sendiri. Dan hal itu disampaikan langsung oleh salah satu komisioner KPAI yang menyambangi Maluku Tengah dan juga melaksanakan diskusi publik dengan sejumlah stakeholder lainnya yang membahas tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di dalamnya juga ada fokus pembahasan pada kasus perempuan dan juga perlindungan terhadap anak. Dan Komisioner KPAI Ai Mariati Saliha menekankan pada pembentukan UPTD PPA ini, di mana ia mengacu pada sejumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah, kasus perempuan dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maksud kami, yang mana ia menyampaikan bahwa dari data yang disajikan dan P3A Maluku Tengah, bahwasanya di tahun 2024 sebanyak 52% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Dan dari kondisi itulah ia menilai bahwasanya ada salah satu instansi atau unit yang melaksanakan, unit teknis yang melaksanakan penyelenggaraan atau pelayanan di bidang perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Maluku Tengah. Ia juga merujuk pada salah satu peraturan Kementerian P3A, yang mana dalam peraturan tersebut harus didirikan salah satu instansi teknis guna pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah sendiri. Kemudian selain membahas tentang urgensi ketentuan ataupun regulasi yang mengharuskan adanya salah satu unit teknis untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak, ia juga menyoroti soal urgensi fungsi ataupun tujuan dari dinas teknis tersebut, mana berkaitan dengan masalah-masalah kasus kekerasan terhadap anak yang santer terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian sebagai informasi tambahan dapat kami sampaikan bahwa Kabupaten Maluku Tengah sendiri merupakan kabupaten tertua di Provinsi Maluku dan memiliki jumlah penduduk yang terbanyak di Provinsi Maluku, di mana jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tengah hampir setengah dari total jumlah penduduk se-Provinsi Maluku. Kemudian dapat kami sampaikan informasi tambahan lainnya bahwa salah satu ataupun unit teknis pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak masih berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan juga Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak Kabupaten Maluku Tengah. Dan informasi lainnya yang bisa kami sampaikan, memang di Kabupaten Maluku Tengah sendiri beberapa waktu kemarin terjadi salah satu kasus yang cukup menarik perhatian publik, di mana kasus tersebut terjadi pada salah seorang anak di wilayah Serang Utara, yang mana ia diduga telah dilecehkan oleh orang tua ataupun ayah tirinya sendiri. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Kota Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Komisioner KPAI RI, Ai Mariati Saliha. Oke, tentu saya mengapresiasi pertemuan yang sangat luar biasa ini dari berbagai dimensi ya, yang outputnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pertama, UPTD PPH dibentuk sebagai layanan unit pelaksana teknis, tidak ada kaitan secara struktural langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini dua institusi yang bekerja sesuai ranahnya, sehingga kalau mengacu pada PP 55 ya 2024 itu wajib didirikan, dan itu juga akan memberikan jaminan atas situasi kekerasan maupun isu-isu yang berkaitan eksploitasi ya, berkaitan dengan TPPO misalnya dan lain sebagainya terhadap perempuan dan anak. Jadi kami akan memonitor itu menjadi sebuah capaian-capaian di pemerintah daerah di Maluku Tengah pada masa yang akan datang, sehingga hari ini perbincangan kami SMA Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPM Ambon menggelar workshop pembelajaran mendalam di sekolah pada Rabu 8 Oktober 2025. Pembukaan berlangsung dengan khidmat di ruang kelas sekolah dan dibuka oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Dr. Sarlota Singarin MPD. Dalam kegiatan ini dihadiri pula puluhan guru dari SMA YPKPM Ambon dan SMA YPKPM Sitanala. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Alinda di studio.
Ya, terus melaporkan langsung dari Ambon, Maluku. Membenar SMA Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku YPKPM Ambon menggelar workshop pembelajaran mendalam di sekolah pada Rabu 8 Oktober 2025 kemarin. Workshop ini merupakan salah satu kegiatan yang dicanangkan untuk menyongsong HUT ke-68 SMA YPKPM Ambon. Program yang dijalankan ini dengan tujuan untuk melakukan peningkatan kualitas guru saat melakukan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, untuk mengutamakan dua prioritas yang menjadi prioritas di sekolah, yaitu siswa dan peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan ini menghadirkan metode pembelajaran yang ada 3, yaitu berkesan, bermakna, dan menggembirakan di dalam kelas maksud kami. Saat diwawancara Tribun Ambon, Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon, Donald W. Dias, mengatakan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan untuk para guru sehingga para guru boleh setiap saat mampu dalam melakukan perubahan khusus untuk regulasi-regulasi pendidikan ya terkhusus yang dibuat oleh pemerintah. Dirinya berharap melalui program ini pelayanan peningkatan kualitas guru dengan memprioritaskan pelayanan untuk para siswa semakin baik di SMA YPKPM Ambon. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Novanda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon, Donald W. Dias. Dalam rangka kami mensyukuri sekaligus merayakan HUT ke-68 Lembaga Pendidikan SMA Kristen YPKPM Ambon. Karena dalam rangkaian acara ini pun juga ketika kegiatan-kegiatan porseni kami lakukan untuk para siswa, dengan demikian kegiatan peningkatan kapasitas ini kami lakukan untuk para guru, sehingga para guru pun juga boleh setiap saat mampu untuk bisa mentransformasi diri, pun juga bisa senantiasa. Sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Maluku Tengah dipimpin pejabat yang merangkap fraksi Partai Demokrat DPRD Maluku Tengah jor-joran memberikan kritikan. Kritikan itu menggema di ruang rapat paripurna DPRD Maluku Tengah pada Rabu 8 Oktober 2025 saat momen penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap LPJ APBD tahun anggaran 2025. Dalam hal ini, Ketua Fraksi Partai Abu Rahman Sauliza, Fraksi Demokrat DPRD Maluku Tengah meminta Bupati untuk tidak melakukan rangkap-rangkap jabatan di setiap OPD. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar pada Rabu 8 Oktober 2025 kemarin digelar rapat paripurna oleh DPRD Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap APBD, terhadap laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Maluku Tengah. Dan dalam pandangan akhir fraksi yang menjadi sorotan yakni penyampaian dari fraksi Demokrat, di mana fraksi Demokrat menyoroti soal rangkap jabatan yang terjadi di sejumlah instansi organisasi perangkat daerah pemerintah daerah Maluku Tengah. Fraksi Demokrat menilai adanya rangkap jabatan ini dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang dan juga condong kepada kepentingan pribadi. Kemudian olehnya itu, fraksi Demokrat juga meminta agar adanya penyegaran birokrasi, bila mana kedepannya segala kebijakan yang ada pada birokrasi dapat mempertimbangkan asas keadilan tanpa adanya kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Olehnya itu, saat kami wawancarai ataupun saat kami konfirmasi, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Maluku Tengah, Abdurrahman Solisa, juga memberikan penegasan yang sama bahwa dengan adanya rangkap jabatan yang terjadi di beberapa instansi OPD Pemda Maluku Tengah dapat memberikan kecenderungan untuk penyalahgunaan jabatan tersebut. Olehnya itu, secara
konkret, fraksi Demokrat DPRD Maluku Tengah mendorong agar adanya reformasi birokrasi ataupun penyegaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Maluku Tengah. Kemudian fraksi Demokrat juga menilai bahwasanya rangkap jabatan tersebut agaknya kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat secara umum di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian informasi tambahan yang bisa kami sampaikan selain menyampaikan ataupun menyoroti soal rangkap jabatan di tubuh pemerintah daerah Maluku Tengah, fraksi Demokrat maksud kami juga menyoroti sejumlah hal, salah satunya soal pengelolaan sampah di Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Masohi Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio. Tadi Partai Demokrat dengan tegas menyampaikan hal itu ada perubahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena fraksi Partai Demokrat melihat ada beberapa ide dan rangkap jabatan. Makanya untuk mengoptimalisasi pekerjaan pemerintah daerah dan ini perlu dipilih atau Semangat Tinju Maluku kembali menggelora yang menandai dengan upaya serius dari Boli Hagar Skipboxing Camp atau BSBC di Kota Ambon, Maluku untuk menjaring atlet-atlet muda berbakat. Yang paling menarik, BSBC ini menawarkan kesempatan emas dengan biaya yang sangat terjangkau yakni hanya Rp10.000 per orang dan peserta hanya dikenakan iuran per minggu senilai Rp5.000 saja. Hal ini menunjukkan komitmen dari BSBC untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua kalangan masyarakat Maluku, khususnya kaum muda untuk olahraga ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan Anda. Tribuners, semangat tinju Maluku kembali menggelora dikenai dengan upaya serius dari Boli Hagar Skipboxing Camp atau BSBC di Kota Ambon untuk menjaring atlet-atlet muda berbakat. Yang paling menarik, BSBC menawarkan kesempatan emas ini dengan biaya yang sangat terjangkau. Biaya pendaftaran hanya Rp10.000 per orang. Selain biaya pendaftaran super murah, peserta hanya dikenakan iuran mingguan senilai Rp5.000. Hal ini menunjukkan komitmen BSBC untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua kalangan masyarakat Maluku, khususnya kaum muda. Ketua Penasehat Tasana BSBC Raymond Nirahua mengajak seluruh masyarakat Ambon untuk bergabung. Raymond juga menekankan bahwa tinju di BSBC bukan sekedar olahraga, melainkan sarana untuk membentuk karakter demi masa depan yang lebih baik. Sasana BSBC yang berlokasi di Skip, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirema, Kota Ambon ini telah menerima pendaftar mulai dari usia 10 hingga maksimal 30 tahun. Untuk bergabung sangatlah mudah, cukup mengisi formulir pendaftaran dan surat penyertaan dari orang tua. Bagi yang ingin bergabung hanya untuk tujuan kebugaran, batasan usia pun ditiadakan. Jadwal latihan diadakan 6 hari seminggu, yaitu dari Senin sampai dengan Sabtu. Saat ini BSBC tengah fokus mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya untuk mengikuti ajang bergengsi seperti Gubernur Cup, kejuaraan tinju Kodim SBB. Ini juga menjanjikan pengalaman kompetisi nyata bagi para calon petinju. Sasana BSBC diketahui baru dideklarasikan secara resmi pada Minggu 28 September 2025 lalu. Namun sejatinya telah berdiri sejak 30 Maret 2021 silam di kawasan Skip Bawah, Kota Ambon. BSBC didirikan oleh Max Boli Hagar, seorang senior boxing yang lahir dan besar di Skip, Kota Ambon. Max telah berkecimpung di dunia tinju sejak tahun 1983 sebelum kini ia mendedikasikan diri sebagai pelatih.
Saat ini BSBC telah menjadi wadah pembinaan bagi total 37 atlet muda Maluku. Hal ini menegaskan komitmen Max untuk mencetak petinju-petinju terbaik dan menghidupkan kembali kejayaan tinju Maluku yang pernah disegani. Dengan biaya pendaftaran yang sangat rendah ini, BSBC memberikan sinyal kuat bahwa semangat, juang, dan potensi Maluku adalah modal utama, bukan hambatan finansial. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Ayo, saudara Kota Ambon, mari bergabung dengan Sasana BSBC. Jadilah bagian dari generasi Maluku yang sehat, berprestasi, dan membanggakan daerah kita di kancah nasional maupun internasional. Tinju bukan sekedar olahraga, tapi juga untuk membentuk karakter dari masa depan yang lebih baik. BSBC Jaya! Dan bahwasanya pengawal tetap dijalankan seperti yang adanya permintaan dari tim pelaksana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Tanya Salam. Saya kembalikan ke studio bersama rekan Alinda. Baik, terima kasih rekan Desi atas laporan Anda. Selamat bertugas. Untuk mencegah perampasan ruang hidup, masyarakat Pegunungan Seram Utara memasang sasi tanah adat, di mana tugu sasi tanah adat ini dipasang oleh pemuka agama dan tetua dari Lembaga Adat Negeri Manusela dan Maraina di halaman Gereja Maranatha Manusela pada 30 September 2025 lalu yang disaksikan oleh masyarakat kedua negeri tersebut, di mana sebelumnya dikabarkan telah dilaksanakan ritual sumpah sasi tanah adat pada 2015 silam, dan sebagai pengingat maka dipasanglah tugu sasi tanah yang memuat sumpah 18 raja dan 3 kepala dusun di wilayah Seram Utara, Maluku Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silbi Sirati Swailu. Rekan Silmi, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar pada 30 September 2025 lalu telah dilangsungkan pemasangan tugu untuk memperingati sumpah adat sasi tanah yang dilaksanakan oleh masyarakat adat di wilayah Pegunungan Seram Utara atau Pulau Seram sendiri, Tribuners. Dan untuk diketahui ada 6 negeri di wilayah Pegunungan Seram Utara dan terlibat dalam pemasangan tugu sasi tanah ini perwakilan dari masyarakat negeri Manusela dan juga masyarakat negeri Maraina. Salah satu narasumber kami, Ketua Cabang Eklesia Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku di negeri Manusela, James Iale, kepada Tribun Ambon menyatakan bahwasannya sasi adat ini dilakukan guna menjaga ruang hidup masyarakat adat di wilayah Pegunungan Seram Utara. Kemudian ini juga sebagai simbol untuk mengingat sumpah yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 silam. Selain menjaga ruang hidup masyarakat adat, sasi ataupun yang lebih dikenal sebagai pelarangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga sumber daya di wilayah Pegunungan Seram Utara atau Pulau Seram. Dan juga sasi ini sendiri memang tidak hanya dilangsungkan untuk satu objek, namun sasi ini merupakan salah satu pelarangan secara adat yang juga menyasar ke beberapa objek lainnya di Provinsi Maluku ataupun di Pulau Seram sendiri. Semisal ada sasi hasil laut, kemudian ada sasi hutan, dan juga ada sasi tanaman. Dan kali ini sasi tanah dilakukan oleh masyarakat di wilayah Pegunungan Seram Utara dengan tujuan menjaga agar tanah yang ada di wilayah Pegunungan Seram Utara bisa dimanfaatkan secara terus-menerus oleh generasi yang akan datang. Karena dari informasi yang kami terima dari narasumber kami mengatakan bahwasannya beberapa waktu belakangan ini banyaknya investor yang masuk ke wilayah Pulau Seram dan mengakibatkan sejumlah masyarakat di wilayah Pegunungan Seram Utara menjual ataupun bertransaksi jual beli tanah mereka sendiri. Sehingga hal ini menjadi keprihatinan dari AMGPM sendiri dan melihat untuk perlu dilaksanakan sebuah sumpah adat ataupun sasi tanah untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah Seram
utara Pulau Seram sendiri. Kemudian dari informasi lain yang kami terima bahwa sasi ini sumpah adat sudah dilaksanakan dari tahun 2015 silam. Kemudian tugu untuk memperingati sasi sumpah adat untuk sasi tanah ini baru pasang pada 30 September 2025. Memang range waktunya cukup jauh. Dari informasi yang kami peroleh disebutkan bahwa range waktu ini lantaran kendala koordinasi yang dilakukan oleh internal pengurus AMGPM di wilayah dari pengurus besar, pengurus cabang hingga pengurus daerah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Republik Indonesia mendorong pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Maluku Tengah, di mana hal ini disampaikan Komisioner KPAI RI Ai Mariati Salihah di pekan kemarin pada 4 Oktober 2025 saat menyambangi Maluku Tengah. Dalam hal ini terlepas dari political will dan anggaran Pemda Maluku Tengah, Mariati menilai suara masyarakat akan masalah kekerasan terhadap anak perlu menjadi acuan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang. Benar melaporkan langsung dari Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar KPAI ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong adanya UPTD untuk perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Maluku Tengah sendiri. Dan hal itu disampaikan langsung oleh salah satu komisioner KPAI yang menyambangi Maluku Tengah dan juga melaksanakan diskusi publik dengan sejumlah stakeholder lainnya yang membahas tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di dalamnya juga ada fokus pembahasan pada kasus perempuan dan juga perlindungan terhadap anak. Dan Komisioner KPAI Ai Mariati Salihah menekankan pada pembentukan UPTD PPA ini, di mana ia mengacu pada sejumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah, kasus perempuan dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maksud kami, yang mana ia menyampaikan bahwa dari data yang disajikan dan P3A Maluku Tengah bahwasanya di tahun 2024 sebanyak 52% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Dan dari kondisi itulah ia menilai bahwasanya ada salah satu instansi atau unit yang melaksanakan, unit teknis yang melaksanakan penyelenggaraan atau pelayanan di bidang perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Maluku Tengah. Ia juga merujuk pada salah satu peraturan Kementerian P3A yang mana dalam peraturan tersebut harus didirikan salah satu instansi teknis guna pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah sendiri. Kemudian selain membahas tentang urgensi ketentuan ataupun regulasi yang mengharuskan adanya salah satu unit teknis untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak, ia juga menyoroti soal urgensi fungsi ataupun tujuan dari dinas teknis tersebut, mana berkaitan dengan masalah-masalah kasus kekerasan terhadap anak yang santer terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian sebagai informasi tambahan dapat kami sampaikan bahwa Kabupaten Maluku Tengah sendiri merupakan kabupaten tertua di Provinsi Maluku dan memiliki jumlah penduduk yang terbanyak di Provinsi Maluku, di mana jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tengah hampir setengah dari total jumlah penduduk se-Provinsi Maluku. Kemudian dapat kami sampaikan informasi tambahan lainnya bahwa salah satu ataupun unit teknis pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak masih berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan juga Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak Kabupaten Maluku Tengah. Dan informasi lainnya yang bisa kami sampaikan memang di Kabupaten Maluku Tengah sendiri beberapa waktu kemarin terjadi salah satu kasus yang cukup menarik perhatian publik, di mana kasus tersebut terjadi pada salah seorang anak di wilayah Seram Utara, di mana ia diduga telah dilecehkan oleh orang tua ataupun ayah tirinya sendiri. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Kota Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio.
Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Komisioner KPAI RI, Aymariati Saliha. Oke, tentu saya mengapresiasi pertemuan yang sangat luar biasa ini dari berbagai dimensi ya, yang outputnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pertama, UPTD PPH dibentuk sebagai layanan untuk pelaksana teknis, tidak ada kaitan secara struktural langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini dua institusi yang bekerja sesuai ranahnya, sehingga kalau mengacu pada PP 55 ya 2024 itu wajib didirikan, dan itu juga akan memberikan jaminan atas situasi kekerasan maupun isu-isu yang berkaitan eksploitasi ya, berkaitan dengan TPPO misalnya dan lain sebagainya terhadap perempuan dan anak. Jadi kami akan memonitor itu menjadi sebuah capaian-capaian di pemerintah daerah di Maluku Tengah pada masa yang akan datang, sehingga hari ini perbincangan kami SMA Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPM Ambon menggelar workshop pembelajaran mendalam di sekolah pada Rabu 8 Oktober 2025. Pembukaan berlangsung dengan khidmat di ruang kelas sekolah dan dibuka oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Dr. Sarlota Sinyarin MPD. Dalam kegiatan ini dihadiri pula puluhan guru dari SMA YPKPM Ambon dan SMA YPKPM Sitanala. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Alinda di studio. Iya, terus melaporkan langsung dari Ambon, Maluku. Membenar SMA Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku YPKPM Ambon menggelar workshop pembelajaran mendalam di sekolah pada Rabu 8 Oktober 2025 kemarin. Workshop ini merupakan salah satu kegiatan yang dicanangkan untuk menyongsong HUT ke-68 SMA YPKPM Ambon. Program yang dijalankan ini dengan tujuan untuk melakukan peningkatan kualitas guru saat melakukan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, untuk mengutamakan dua prioritas yang menjadi prioritas di sekolah, yaitu siswa dan peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan ini menghadirkan metode pembelajaran yang ada 3, yaitu berkesan, bermakna, dan menggembirakan di dalam kelas maksud kami. Saat diwawancara Tribun Ambon, Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon, Donald Dias, mengatakan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan untuk para guru sehingga para guru boleh setiap saat mampu dalam melakukan perubahan khusus untuk regulasi-regulasi pendidikan ya terkhusus yang dibuat oleh pemerintah. Dirinya berharap melalui program ini pelayanan peningkatan kualitas guru dengan memprioritaskan pelayanan untuk para siswa semakin baik di SMA YPKPM Ambon. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Novanda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon, Donald Dias. Dalam rangka kami mensyukuri sekaligus merayakan HUT ke-68 Lembaga Pendidikan SMA Kristen YPKPM Ambon. Karena dalam rangkaian acara ini pun juga ketika kegiatan-kegiatan kursi ini kami lakukan untuk para siswa. Dengan demikian kegiatan peningkatan kapasitas ini kami lakukan untuk para guru, sehingga para guru pun juga boleh setiap saat mampu untuk bisa mentransformasi diri, pun juga bisa senantiasa. Sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Maluku Tengah dipimpin pejabat yang merangkap fraksi Partai Demokrat DPRD Maluku Tengah jor-joran memberikan kritikan. Kritikan itu menggema di ruang rapat paripurna DPRD Maluku Tengah pada Rabu 8 Oktober 2025 saat momen penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap LPJ APBD tahun anggaran 2025. Dalam hal ini, Ketua Fraksi Partai Abu Rahman Sauliza, fraksi Demokrat DPRD Maluku Tengah
Tengah meminta bupati untuk tidak melakukan rangkap-rangkap jabatan di setiap OPD. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar pada Rabu 8 Oktober 2025 kemarin digelar rapat paripurna oleh DPRD Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap APBD, terhadap laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Maluku Tengah. Dan dalam pandangan akhir fraksi yang menjadi sorotan yakni penyampaian dari fraksi Demokrat, di mana fraksi Demokrat menyoroti soal rangkap jabatan yang terjadi di sejumlah instansi organisasi perangkat daerah pemerintah daerah Maluku Tengah. Fraksi Demokrat menilai adanya rangkap jabatan ini dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang dan juga condong kepada kepentingan pribadi. Kemudian olehnya itu, fraksi Demokrat juga meminta agar adanya penyegaran birokrasi bila mana kedepannya segala kebijakan yang ada pada birokrasi dapat mempertimbangkan asas keadilan tanpa adanya kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Olehnya itu, saat kami wawancarai ataupun saat kami konfirmasi, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Maluku Tengah, Abdurrahman Solisa, juga memberikan penegasan yang sama bahwa dengan adanya rangkap jabatan yang terjadi di beberapa instansi OPD Pemda Maluku Tengah dapat memberikan kecenderungan untuk penyalahgunaan jabatan tersebut. Olehnya itu, secara konkret, fraksi Demokrat DPRD Maluku Tengah mendorong agar adanya reformasi birokrasi ataupun penyegaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Maluku Tengah. Kemudian fraksi Demokrat juga menilai bahwasanya rangkap jabatan tersebut agaknya kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat secara umum di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian informasi tambahan yang bisa kami sampaikan selain menyampaikan ataupun menyoroti soal rangkap jabatan di tubuh pemerintah daerah Maluku Tengah, fraksi Demokrat maksud kami juga menyoroti sejumlah hal, salah satunya soal pengelolaan sampah di Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Masohi Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio. Tadi Partai Demokrat dengan tegas menyampaikan hal itu ada perubahan di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena fraksi Partai Demokrat melihat ada beberapa OPD dan di rangkap jabatan. Makanya untuk mengoptimalisasi pekerjaan pemerintah daerah dan ini perlu dipilih atau Semangat Tinju Maluku kembali menggelora yang menandai dengan upaya serius dari Boli Hagar Skipboxing Camp atau BSBC di Kota Ambon, Maluku untuk menjaring atlet-atlet muda berbakat. Yang paling menarik, BSBC ini menawarkan kesempatan emas dengan biaya yang sangat terjangkau yakni hanya Rp10.000 per orang dan peserta hanya dikenakan iuran per minggu senilai Rp5.000 saja. Hal ini menunjukkan komitmen dari BSBC untuk membuka pintu selebar-lebar bagi semua kalangan masyarakat Maluku, khususnya kaum muda untuk olahraga ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan Anda. Tribuners, semangat tinju Maluku kembali menggelora dikenai dengan upaya serius dari Boli Hagar Skipboxing Camp atau BSBC di Kota Ambon untuk menjaring atlet-atlet muda berbakat. Yang paling menarik, BSBC menawarkan kesempatan emas ini dengan biaya yang sangat terjangkau. Biaya pendaftaran hanya Rp10.000 per orang. Selain biaya pendaftaran super murah, peserta hanya dikenakan iuran mingguan senilai Rp5.000.
Hal ini menunjukkan komitmen BSBC untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua kalangan masyarakat Maluku, khususnya kaum muda. Ketua Penasehat Sasana BSBC Raymond Rahua mengajak seluruh masyarakat Ambon untuk bergabung. Raymond juga menekankan bahwa tinju di BSBC bukan sekedar olahraga, melainkan sarana untuk membentuk karakter demi masa depan yang lebih baik. Sasana BSBC yang berlokasi di Skip, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirema, Kota Ambon ini menerima pendaftar mulai dari usia 10 hingga maksimal 30 tahun. Untuk bergabung sangatlah mudah, cukup mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan dari orang tua. Bagi yang ingin bergabung hanya untuk tujuan kebugaran, batasan usia pun ditiadakan. Jadwal latihan diadakan 6 hari seminggu, yaitu dari Senin sampai dengan Sabtu. Saat ini BSBC tengah fokus mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya untuk mengikuti ajang bergengsi seperti Gubernur Cup, kejuaraan tinju Kodim SBB. Ini juga menjanjikan pengalaman kompetisi nyata bagi para calon petinju. Sasana BSBC diketahui baru dideklarasikan secara resmi pada Minggu 28 September 2025 lalu. Namun sejatinya telah berdiri sejak 30 Maret 2021 silam di kawasan Skip Bawah, Kota Ambon. BSBC didirikan oleh Max Bulihager, seorang senior boxing yang lahir dan besar di Skip, Kota Ambon. Max telah berkecimpung di dunia tinju sejak tahun 1983, sebelum kini ia mendedikasikan diri sebagai pelatih. Saat ini BSBC telah menjadi wadah pembinaan bagi total 37 atlet muda Maluku. Hal ini menegaskan komitmen Max untuk mencetak petinju-petinju terbaik dan menghidupkan kembali kejayaan tinju Maluku yang pernah disegani. Dengan biaya pendaftaran yang sangat rendah ini, BSBC memberikan sinyal kuat bahwa semangat, juang, dan potensi Maluku adalah modal utama, bukan hambatan finansial. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Ayo, saudara Kota Ambon, mari bergabung dengan Sasana BSBC. Jadilah bagian dari generasi Maluku yang sehat, berprestasi, dan membanggakan daerah kita di kancah nasional maupun internasional. Tinju bukan sekedar olahraga, tapi juga untuk membentuk karakter dari masa depan yang lebih baik. BSBC Jaya! Dan bahwasanya pengawal tetap dijalankan seperti yang adanya permintaan dari tim pelaksana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Tanya Salam. Saya kembalikan ke studio bersama rekan Alinda. Baik, terima kasih rekan Desi atas laporan Anda. Selamat bertugas. Untuk mencegah perampasan ruang hidup, masyarakat Pegunungan Seram Utara memasang sasi tanah adat, di mana tugu sasi tanah adat ini dipasang oleh pemuka agama dan tetua dari Lembaga Adat Negeri Manusela dan Maraina di halaman Gereja Maranatha Manusela pada 30 September 2025 lalu yang disaksikan oleh masyarakat kedua negeri tersebut, di mana sebelumnya dikabarkan telah dilaksanakan ritual sumpah sasi tanah adat pada 2015 silam, dan sebagai pengingat maka dipasanglah tugu sasi tanah yang memuat sumpah 18 raja dan 3 kepala dusun di wilayah Seram Utara, Maluku Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silbi Sirati Swailuh. Rekan Silmi, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar pada 30 September 2025 lalu telah dilangsungkan pemasangan tugu untuk memperingati sumpah adat sasi tanah yang dilaksanakan oleh masyarakat adat di wilayah Pegunungan Seram Utara atau Pulau Seram sendiri, Tribuners. Dan untuk diketahui ada 6 negeri di wilayah Pegunungan Seram Utara dan terlibat dalam pemasangan tugu sasi tanah ini perwakilan dari masyarakat negeri Manusela dan juga masyarakat negeri Maraina. Salah satu narasumber kami, Ketua Cabang Eklesia Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku di negeri Manusela, James Iale, kepada
Tribun Ambon menyatakan bahwasannya sasi adat ini dilakukan guna menjaga ruang hidup masyarakat adat di wilayah Pegunungan Seram Utara. Kemudian ini juga sebagai simbol untuk mengingat sumpah yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 silam. Selain menjaga ruang hidup masyarakat adat, sasi ataupun yang lebih dikenal sebagai pelarangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga sumber daya di wilayah Pegunungan Seram Utara atau Pulau Seram, dan juga sasi ini sendiri memang tidak hanya dilangsungkan untuk satu objek, namun sasi ini merupakan salah satu pelarangan secara adat yang juga menyasar ke beberapa objek lainnya di Provinsi Maluku ataupun di Pulau Seram sendiri, semisal ada sasi hasil laut, kemudian ada sasi hutan, dan juga ada sasi tanaman. Dan kali ini sasi tanah dilakukan oleh masyarakat di wilayah Pegunungan Seram Utara dengan tujuan menjaga agar tanah yang ada di wilayah Pegunungan Seram Utara bisa dimanfaatkan secara terus-menerus oleh generasi yang akan datang. Karena dari informasi yang kami terima dari narasumber kami mengatakan bahwasannya beberapa waktu belakangan ini banyaknya investor yang masuk ke wilayah Pulau Seram dan mengakibatkan sejumlah masyarakat di wilayah Pegunungan Seram Utara menjual ataupun bertransaksi jual beli tanah mereka sendiri. Sehingga hal ini menjadi keprihatinan dari AMGPM sendiri dan melihat untuk perlu dilaksanakan sebuah sumpah adat ataupun sasi tanah untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah Seram Utara, Pulau Seram sendiri. Kemudian dari informasi lain yang kami terima bahwa sasi ini sumpah adat sudah dilaksanakan dari tahun 2015 silam. Kemudian tugu untuk memperingati sasi sumpah adat untuk sasi tanah ini baru pasang pada 30 September 2025. Memang range waktunya cukup jauh. Dari informasi yang kami peroleh disebutkan bahwa range waktu ini lantaran kendala koordinasi yang dilakukan oleh internal pengurus AMGPM di wilayah, dari pengurus besar, pengurus cabang hingga pengurus daerah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Republik Indonesia mendorong pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Maluku Tengah, di mana hal ini disampaikan Komisioner KPAI RI Aymariati Salihah di pekan kemarin pada 4 Oktober 2025 saat menyambangi Maluku Tengah. Dalam hal ini terlepas dari politika will dan anggaran Pemda Maluku Tengah, Mariati menilai suara masyarakat akan masalah kekerasan terhadap anak perlu menjadi acuan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang. Tribunar melaporkan langsung dari Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar KPAI ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong adanya UPTD untuk perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Maluku Tengah sendiri. Dan hal itu disampaikan langsung oleh salah satu komisioner KPAI yang menyambangi Maluku Tengah dan juga melaksanakan diskusi publik dengan sejumlah stakeholder lainnya yang membahas tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang di dalamnya juga ada fokus pembahasan pada kasus perempuan dan juga perlindungan terhadap anak. Dan Komisioner KPAI Aymariati Salihah menekankan pada pembentukan UPTD PPA ini, di mana ia mengacu pada sejumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah, kasus perempuan dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maksud kami, yang mana ia menyampaikan bahwa dari data yang disajikan dan P3A Maluku Tengah, bahwasanya di tahun 2024 sebanyak 52% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Dan dari kondisi itulah ia menilai bahwasanya ada salah satu instansi atau unit yang melaksanakan, unit teknis yang melaksanakan penyelenggaraan atau pelayanan di bidang perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Maluku Tengah. Ia juga merujuk pada salah satu peraturan Kementerian P3A, yang mana dalam peraturan tersebut harus didirikan salah satu instansi teknis guna pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak
di tingkat daerah sendiri. Kemudian selain membahas tentang urgensi ketentuan ataupun regulasi yang mengharuskan adanya salah satu unit teknis untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak, ia juga menyoroti soal urgensi fungsi ataupun tujuan dari dinas teknis tersebut, mana berkaitan dengan masalah-masalah kasus kekerasan terhadap anak yang santer terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian sebagai informasi tambahan dapat kami sampaikan bahwa Kabupaten Maluku Tengah sendiri merupakan kabupaten tertua di Provinsi Maluku dan memiliki jumlah penduduk yang terbanyak di Provinsi Maluku, di mana jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tengah hampir setengah dari total jumlah penduduk se-Provinsi Maluku. Kemudian dapat kami sampaikan informasi tambahan lainnya bahwa salah satu ataupun unit teknis pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak masih berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan juga Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak Kabupaten Maluku Tengah. Dan informasi lainnya yang bisa kami sampaikan memang di Kabupaten Maluku Tengah sendiri beberapa waktu kemarin terjadi salah satu kasus yang cukup menarik perhatian publik, di mana kasus tersebut terjadi pada salah seorang anak di wilayah Seram Utara, yang mana ia diduga telah dilecehkan oleh orang tua ataupun ayah tirinya sendiri. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Kota Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Komisioner KPAI RI, Aymariati Saliha. Oke, tentu saya mengapresiasi pertemuan yang sangat luar biasa ini dari berbagai dimensi ya, yang outputnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pertama, UPTD PPH dibentuk sebagai layanan unit pelaksana teknis, tidak ada kaitan secara struktural langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini dua institusi yang bekerja sesuai ranahnya, sehingga kalau mengacu pada PP 55 ya 2024 itu wajib didirikan, dan itu juga akan memberikan jaminan atas situasi kekerasan maupun isu-isu yang berkaitan eksploitasi ya, berkaitan dengan TPPO misalnya dan lain sebagainya terhadap perempuan dan anak. Jadi kami akan memonitor itu menjadi sebuah capaian-capaian di pemerintah daerah di Maluku Tengah pada masa yang akan datang, sehingga hari ini perbincangan kami SMA Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPM Ambon menggelar workshop pembelajaran mendalam di sekolah pada Rabu 8 Oktober 2025. Pembukaan berlangsung dengan khidmat di ruang kelas sekolah dan dibuka oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Dr. Sarlota Singherin MPD. Dalam kegiatan ini dihadiri pula puluhan guru dari SMA YPKPM Ambon dan SMA YPKPM Sitanala. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Alinda di studio. Iya, terima kasih melaporkan langsung dari Ambon, Maluku. Membenar SMA Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku YPKPM Ambon menggelar workshop pembelajaran mendalam di sekolah pada Rabu 8 Oktober 2025 kemarin. Workshop ini merupakan salah satu kegiatan yang dicanangkan untuk menyongsong HUT ke-68 SMA YPKPM Ambon. Program yang dijalankan ini dengan tujuan untuk melakukan peningkatan kualitas guru saat melakukan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, untuk mengutamakan dua prioritas yang menjadi prioritas di sekolah, yaitu siswa dan peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan ini menghadirkan metode pembelajaran yang ada 3, yaitu berkesan, bermakna, dan menggembirakan di dalam kelas maksud kami. Saat diwawancara Tribun Ambon, Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon, Donald Wedias, mengatakan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan untuk para guru sehingga para guru boleh setiap saat mampu dalam melakukan perubahan khusus untuk regulasi-regulasi pendidikan ya terkhusus yang dibuat oleh pemerintah. Dirinya berharap
Dirinya berharap melalui program ini pelayanan peningkatan kualitas guru dengan memprioritaskan pelayanan untuk para siswa semakin baik di SMA YPKPM Ambon. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Novanda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon, Donald B. Dias. Dalam rangka kami mensyukuri sekaligus merayakan HUT ke-68 Lembaga Pendidikan SMA Kristen YPKPM Ambon. Karena dalam rangkaian acara ini pun juga ketika kegiatan-kegiatan Porseni kami lakukan untuk para siswa. Dengan demikian kegiatan peningkatan kapasitas ini kami lakukan untuk para guru, sehingga para guru pun juga boleh setiap saat mampu untuk bisa mentransformasi diri, pun juga bisa senantiasa. Sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Maluku Tengah dipimpin pejabat yang merangkap fraksi Partai Demokrat DPRD Maluku Tengah jor-joran memberikan kritikan. Kritikan itu menggema di ruang rapat paripurna DPRD Maluku Tengah pada Rabu 8 Oktober 2025 saat momen penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap LPJ APBD tahun anggaran 2025. Dalam hal ini, Ketua Fraksi Partai Abu Rahman Sauliza, fraksi Demokrat DPRD Maluku Tengah meminta Bupati untuk tidak melakukan rangkap-rangkap jabatan di setiap OPD. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar pada Rabu 8 Oktober 2025 kemarin digelar rapat paripurna oleh DPRD Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap APBD, terhadap laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Maluku Tengah. Dan dalam pandangan akhir fraksi menjadi sorotan yakni penyampaian dari fraksi Demokrat, di mana fraksi Demokrat menyoroti soal rangkap jabatan yang terjadi di sejumlah instansi organisasi perangkat daerah pemerintah daerah Maluku Tengah. Fraksi Demokrat menilai adanya rangkap jabatan ini dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang dan juga condong kepada kepentingan pribadi. Kemudian olehnya itu, fraksi Demokrat juga meminta agar adanya penyegaran birokrasi, bila mana kedepannya segala kebijakan yang ada pada birokrasi dapat mempertimbangkan asas keadilan tanpa adanya kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Olehnya itu, saat kami wawancarai ataupun saat kami konfirmasi, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Maluku Tengah, Abdurrahman Solisa, juga memberikan penegasan yang sama bahwa dengan adanya rangkap jabatan yang terjadi di beberapa instansi OPD Pemda Maluku Tengah dapat memberikan kecenderungan untuk penyalahgunaan jabatan tersebut. Olehnya itu, secara konkret, fraksi Demokrat DPRD Maluku Tengah mendorong agar adanya reformasi birokrasi ataupun penyegaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Maluku Tengah. Kemudian fraksi Demokrat juga menilai bahwasanya rangkap jabatan tersebut agaknya kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat secara umum di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian informasi tambahan yang bisa kami sampaikan selain menyampaikan ataupun menyoroti soal rangkap jabatan di tubuh pemerintah daerah Maluku Tengah, fraksi Demokrat maksud kami juga menyoroti sejumlah hal, salah satunya soal pengelolaan sampah di Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Masohi Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda di studio. Tadi Partai Demokrat dengan tegas menyampaikan hal itu ada perubahan di dalam penyelenggara pemerintahan daerah, karena fraksi Partai Demokrat melihat ada beberapa OPD dan di rangkap jabatan. Makanya untuk mengoptimalisasi pekerjaan pemerintah daerah dan ini perlu dipilih atau
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.